Di sini kita akan bahas tentang bilangan berpangkat ya. Jadi bilangan berpangkat itu merupakan perkalian berulang dengan bilangan pokok yang sama seperti itu. Nah, di sini kita lihat untuk bentuk umumnya ya. A pangkat N begitu ya. Di mana A-nya itu sebagai bilangan pokoknya dan N itu adalah pangkatnya atau eksponennya gitu ya. Nah, di sini A pangkat N itu ini maksudnya adalah kita akan kalikan A sebanyak N. Maka kalau ditulis A dikalikan dengan A gitu ya, dikalikan dan seterusnya sampai N-nya itu apa begitu ya. Nah, ini untuk bentuk umum dari bilangan berpangkat. Nah, di sini kalau N-nya itu ini bilangan bulat positif gitu ya, maka ini namanya bilangan berpangkat sebenarnya. Seperti itu ya. Nah, kita masuk ke contohnya, misalkan untuk persamaan yang ini ya. Contoh, kalau ada 5 pangkat 3 ya, maksudnya adalah 5 dikalikan dengan 5 dikalikan dengan 5 gitu ya. Sama dengan 5 kali 5 adalah 25 dan 25 kali 5 adalah 125 gitu ya. Ini contoh soalnya. Nah, dan di sini 5 pangkat 3 itu ini akan sama dengan 125. Nah, sekarang kita masuk yang kedua di sini untuk A pangkat 0 begitu ya. A pangkat 0 itu aturannya itu hasilnya adalah 1. Berapapun pangkat 0 maka hasilnya adalah 1 begitu ya. Syaratnya ya di mana A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau A-nya sama dengan 0 maka nanti nilainya tidak terdefinisi gitu ya. Nah, kita masuk ke contohnya. Untuk contoh soalnya di sini misalkan 257 pangkat 0 begitu ya. Nah, maka hasilnya apa? Kita lihat di sini, berapapun yang pangkatnya 0, maka hasilnya adalah 1, ya kan? 257 pangkat 0, maka hasilnya adalah 1. Itu untuk contoh soalnya. Nah, sekarang lagi, kalau ada A pangkat negatif N begitu ya. Untuk A pangkat negatif N ya, maka di sini aturannya akan menjadi 1 per A pangkat N gitu ya. Dan syaratnya juga sama, yaitu A-nya itu tidak sama dengan 0 ya, karena nanti nilainya tidak akan terdefinisi. Di sini contohnya, kalau ada 2 pangkat negatif 3, maka maksudnya adalah 1 per 2 pangkat 3 ya. Pangkatnya menjadi positif ya, tetapi menjadi 1 per gitu ya. Nah, di sini kita operasikan seperti biasanya lagi, menjadi 1 per 2 pangkat 3 maksudnya adalah 2 ya kan, dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 2 ya. 1 per 2 kali 2 adalah 4 ya kan, 4 kali 2 adalah 8, maka hasilnya adalah 1 per 8 gitu kan. Nah, sekarang kalau ada A pangkat M per N ya, maka di sini bentuknya akan menjadi A pangkat M ya kan, akar, di sini pakai akar, di sini akar pangkatnya N begitu ya. Nah, di mana ini juga sama, syaratnya adalah A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini contohnya ya, misalkan 49 pangkat 1 per 2. Nah, di sini 49-nya itu sebagai A-nya ya kan, 1 sebagai M-nya dan 2 sebagai N-nya. Jadi akar 49 pangkat 1 nggak usah ditulis ya, kita coret saja. Nah, di sini pangkat akarnya 2. Nah, untuk 2 kan biasanya tidak dituliskan ya, berarti cukup tidak ada juga nggak apa-apa. Nah, sekarang kita operasikan. Akar 49 adalah 7, maka ini adalah jawabannya 7. Seperti itu. Di sini untuk A pangkat 0, A pangkatnya negatif ya, bilangan bulat negatif, dan A-nya pangkatnya pecahan, maka ini merupakan bilangan berpangkat tak sebenarnya. Ya, ini. Nah, yang ketiga ini merupakan bilangan berpangkat yang tak sebenarnya. Tuh. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang lain ya di sini. Yang pertama, hasil dari negatif 5 pangkat 3 ditambah negatif 5 pangkat 2 ditambah negatif 5 pangkat 1 ditambah negatif 5 pangkat 0. Nah, ini masih tentang bilangan berpangkat ya. Sekarang kita akan operasikan satu-satu ya. Dari yang ini terlebih dahulu, sini.
kita akan tulis untuk negatif 5 pangkat 3 ya. Nah, ini maksudnya adalah negatif 5 ya dikalikan dengan negatif 5 dikalikan dengan negatif 5 gitu kan. Nah, sekarang tinggal operasikan. Negatif 5 kali negatif 5 adalah 25 ya kan. Kemudian positif ya, negatif kali negatif adalah positif. Kemudian dikalikan dengan negatif 5. Positif 25 dikali dengan negatif 5 adalah hasilnya negatif 125 ya, negatif 125 gitu. Nah, sekarang yang kedua ini negatif 5 pangkat 2 ya. Berarti kita kalikan negatif 5 sebanyak 2 kali menjadi negatif 5 dikalikan dengan negatif 5 ya. Negatif kali negatif adalah positif, 5 kali 5 adalah 25, maka hasilnya adalah positif 25 gitu ya. Kemudian lagi untuk negatif 5 pangkat 1. Negatif 5 pangkat 1 itu berapa? Ya, kalikan negatif 5 sebanyak 1 kali, maka sudah jelas hasilnya adalah negatif 5. Seperti itu. Kemudian yang terakhir untuk negatif 5 pangkat 0. Sini ya. Negatif 5 pangkat 0. Berapapun yang dipangkatkan 0 ya kan, maka hasilnya adalah 1 ya. Sekarang kita akan masukkan ke sana. Di sini ya. Untuk negatif 5 pangkat 3 kita akan ubah dengan menjadi negatif 125 ya. Negatif 125 kemudian ditambah ini ganti dengan 25 menjadi ditambah 25 ya. Kemudian ditambah dengan negatif 5 pangkat 1 menjadi negatif 5. Pakai kurung ya, ini karena negatif. Kemudian yang terakhir ditambah negatif 5 pangkat 0, hasilnya adalah 1 tambah 1. Seperti itu. Sekarang kita operasikan seperti biasanya. Di sini negatif 125 ditambah 25 hasilnya adalah negatif 100 kan ya. Kemudian negatif 100 ditambah negatif 5 hasilnya adalah negatif 105 ya. Negatif 105 ditambah positif 1 hasilnya adalah negatif 104 ya. Negatif 104 ya. Ini untuk jawaban yang pertama. Sekarang kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Hasil dari 3 pangkat negatif 1 ditambah 2 pangkat negatif 1 adalah gitu ya. Nah, di sini kita lihat untuk bentuk dari soal ini ya. Ini kan pangkatnya negatif dan ini pangkatnya negatif. Nah, sekarang kita akan tulis di sini untuk 3 pangkat negatif 1 tadi aturannya kalau pangkatnya itu negatif maka akan berubah menjadi 1 per gitu ya. 1 per apa? 1 per ini 3 pangkat 1, tetapi pangkatnya akan menjadi positif. Ya, nah di sini karena 3 pangkat 1 itu biasanya tidak dituliskan begitu ya, maka ini bisa ditulis juga dengan 1 per 3 seperti itu ya. Nah kemudian untuk 2 pangkat negatif 1, 2 pangkat negatif 1, berarti di sini menjadi 1 per 2 pangkat 1 ya kan, atau kita tulis dengan 1 per 2. Nah kalau sudah, sekarang kita akan masukkan ke sini. Untuk 3 pangkat negatif 1, maka di sini kita ubah menjadi 1 per 3. Ya kan? 1 per 3 ditambah nih dengan 2 pangkat negatif 1 kita ubah dengan 1 per 2. Nah, ini kan sudah menjadi operasi pecahan ya. Sekarang kita akan operasikan pecahan seperti biasanya. Karena di sini bentuknya adalah penjumlahan, maka harus disamakan dulu penyebutnya ya. Nah, caranya adalah dengan mencari KPK dari 3 dan 2. Ya, dan ternyata KPK dari 3 dan 2 itu adalah 6 kan ya, 6. Maka di sini per 6 ditambah per 6 ya. Sekarang kan kita akan isi nih yang kosong ini menjadi 6 dibagi 3 adalah 2 kan ya. 2 dikali 1 adalah 2. Kemudian 6 bagi 2 adalah 3 ya. 3 dikali 1 adalah 3. Nah, begitu. Sekarang kita operasikan lagi. 2 tambah 3 hasilnya adalah 5 per 6 ya, per 6. Maka ini hasilnya.